Selamat siang atau sore, Pak Joni dan teman-teman, rekan-rekan. Di sini saya, Made Devindra, dengan NIM 121190011 dari kelas Otomasi Sistem Industri RB dengan kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sensor proximity. Baik, pengertian sensor. Sensor merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur, menganalisa, membantu suatu kondisi dan kemudian merespon terhadap perubahan di sekitarnya. Alat ini dapat ditemukan pada perangkat modern seperti smartphone dengan sistem operasi Android sebagai ponsel pintar yang memiliki sebagai teknologi canggih. Lalu selanjutnya definisi mengenai sensor proximity. Sensor proximity merupakan sebuah sensor yang bisa mendeteksi keberadaan benda tanpa kontak fisik. Sensor proximity juga memancarkan medan elektromagnetik atau sinyal radiasi elektromagnetik, misalnya inframerah, dan mendeteksi perubahan bidang dengan mengembalikan sinyal. Ada 4 jenis teknologi sensor proximity, diantaranya elektrikal, yaitu induktif dan kapasitif, optikal, yaitu IR dan laser, lalu ada magnetik dan sonar. Sensor proximity merupakan alat pendeteksi yang bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor. Karakteristik dari sensor ini yaitu mendeteksi objek, benda, dengan jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm sampai beberapa cm saja, sesuai dari tipe sensor yang digunakan. Proximity sensor juga terbagi menjadi dua macam, yaitu proximity induktif dan proximity kapasitif. Selanjutnya ada jenis sensor proximity. Yang pertama, ada proximity induktif. Proximity induktif berfungsi untuk mendeteksi sebuah objek, besi ataupun metal. Meskipun terhalang oleh benda non-metal, sensor akan tetap mendeteksi selama dalam jarak nilai normal, sensing atau jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka kondisi output sensor akan berubah nilainya. Yang kedua ada proximity kapasitif. Proximity kapasitif akan mendeteksi semua objek yang ada dalam jarak sensingnya, baik metal maupun non-metal. Selanjutnya masuk ke komponen dari sensor proximity. Yang pertama ada induktor. Induktor digunakan pada sensor proximity induktif untuk menghasilkan medan magnet. Yang kedua ada coil. Coil pada sensor proximity digunakan sebagai menghasilkan medan magnet. Yang ketiga ada pemancar inframerah. Pemancar inframerah digunakan pada sensor proximity fotolistrik untuk memancarkan suatu sinyal inframerah. Yang selanjutnya ada penerima inframerah. Penerima inframerah digunakan pada sensor proximity fotolistrik untuk menerima sinyal inframerah yang dipantulkan. Selanjutnya ada gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik digunakan pada sensor proximity untuk memancarkan gelombang suara. Selanjutnya ada osilator. Osilator digunakan pada sensor proximity induktif dan elektromagnetik untuk menghasilkan sinyal bolak-balik. Selanjutnya ada amplifier. Amplifier digunakan pada beberapa jenis sensor proximity untuk memperkuat sinyal sensor. Selanjutnya ada filter. Filter digunakan pada sensor proximity untuk menyaring sinyal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen sensor dan elektronik dari kerusakan. Yang terakhir ada konektor. Konektor digunakan untuk menghubungkan sensor ke perangkat lain. Selanjutnya ada cara kerja dari sensor proximity itu sendiri. Sensor proximity bekerja dengan mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa perlu bersentuhan langsung. Cara kerja dari sensor proximity itu bervariasi tergantung jenis sensor yang digunakan. Namun secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pemancaran sinyal. Sensor proximity memancarkan sinyal ke lingkungan sekitarnya. Bisa berupa medan magnet, yaitu sensor proximity induktif, lalu medan elektrostatis, yaitu sensor proximity kapasitif, lalu ada cahaya inframerah, yaitu sensor proximity inframerah, atau gelombang ultrasonik, yaitu sensor proximity ultrasonik. Lalu selanjutnya ada interaksi dengan objek. Sinyal yang dipancarkan akan berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada penerimaan sinyal. Perubahan yang terjadi akibat interaksi dengan objek tersebut ditangkap oleh sinyal sensor sebagai sinyal baru. Lalu selanjutnya ada pengolahan sinyal. Sinyal yang diterima diolah oleh sirkuit internal sensor untuk menentukan ada atau tidaknya objek, serta jarak objek untuk beberapa jenis sensor. Lalu yang terakhir ada output sinyal. Sensor proximity menghasilkan output berupa sinyal digital on atau off yang menunjukkan ada atau tidaknya objek, atau sinyal analog yang menunjukkan jarak objek.
Sinyal ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain atau memberikan informasi kepada penggunanya. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja daripada sensor proximity itu sendiri. Yang pertama, faktornya yaitu jenis sensor. Setiap jenis sensor proximity memiliki prinsip kerja dan karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dari tipe yang digunakan pada sensor proximity itu sendiri. Lalu yang kedua ada jarak deteksi. Jarak maksimum di mana sensor dapat mendeteksi objek. Jadi, sensor proximity itu sendiri ada jarak antara objek dan juga sensor sendiri. Tidak bisa terlalu jauh dan juga tidak bisa terlalu dekat. Lalu yang ketiga ada ukuran objek. Ukuran minimum objek yang dapat dideteksi oleh sensor, tergantung dari tipe sensor proximity-nya itu sendiri. Lalu yang keempat ada material objek. Beberapa jenis sensor proximity hanya dapat mendeteksi objek dengan material tertentu. Misalnya, logam untuk sensor proximity induktif. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti getaran, debu, interferensi elektromagnetik, dan sebagainya dapat mempengaruhi kinerja daripada sensor proximity itu sendiri. Lalu yang terakhir ada implementasi dari sensor proximity. Nah, ada 4 contoh daripada implementasi sensor proximity. Yang pertama, sensor pada pintu otomatis, misalnya seperti pintu otomatis pada mall. Sensor proximity mendeteksi keberadaan orang depan pintu dan membuka pintu secara otomatis. Lalu yang kedua ada sensor pada mesin ATM. Sensor proximity mendeteksi kartu ATM dan tangan penggunanya untuk melakukan transaksi daripada ATM itu sendiri. Yang ketiga, sensor pada robot industri. Sensor proximity membantu robot menavigasi dan menghindari rintangan. Lalu yang terakhir, ada sensor pada mobil. Sensor proximity membantu pengemudi saat parkir, mendeteksi blind spot, dan mencegah kecelakaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi daripada sensor proximity. Terima kasih.